Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Glare, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Ketika datang ke kafe, kita tidak hanya mencari makanan dan minuman yang enak saja, tetapi pengalaman yang baru dan juga menyenangkan. Pengalaman yang berkesan berkaitan dengan desain kafe yang khas. Apalagi di area sosial media kini, desain kafe yang menarik adalah sebuah keharusan. Berbeda dengan coffee shop yang fokus utamanya adalah kopi, dan restoran yang fokus utamanya adalah makanan, kafe merupakan tempat minum dan juga makan yang sifatnya ringan dengan suasana yang santai. Oleh karena itu, dasar perencanaan kafe tentunya berbeda dengan restoran. Karena mood dan psikologi pengunjung yang datang ke restoran tentunya berbeda dengan kafe. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan psikologi tersebut dan mengaplikasikannya ke dalam desain kafe. Dan juga tidak seperti restoran, kafe memiliki pengunjung yang tujuannya lebih variatif. Misalnya, untuk bersosialisasi, hangout dengan teman-teman, membaca buku, bekerja dengan laptop, meeting, menghabiskan waktu luang, atau ingin menikmati suasana yang baru, dan sebagainya. Maka profil pengunjung pada kafe pun akan lebih fleksibel dan variatif. Sebelum memasukkan kepribadian tertentu ke dalam kafe, perhatikan hal teknis berikut agar kafe dapat berfungsi secara optimal dan juga sesuai tujuan. Yang pertama adalah layout dan sirkulasi. Tata letak dan sirkulasi yang baik dan rasional sangat penting untuk membuat kafe dapat berfungsi secara efektif dan juga efisien, baik dari sisi staf maupun sisi pengunjung yang datang, terutama pada jam sibuk. Tempatkan diri kita pada posisi mereka. Dari sisi staf, supaya flow kerja lebih leluasa dan cepat. Bagaimana urutan tahapan kerja dalam mempersiapkan makanan dan minuman, dan apa saja fasilitas yang dibutuhkan dari masing-masing tahapan tersebut. Dan dari sisi pengunjung, agar merasa disambut, dimudahkan, dan tidak kebingungan. Ketika masuk, kemana pengunjung akan memesan, pastikan mudah untuk ditemukan. Dan di mana pengunjung akan menunggu jika take away, dan apa saja fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung setiap kegiatan pengunjung. Yang kedua adalah tipe furniture. Banyaknya waktu yang dihabiskan oleh pengunjung di dalam kafe menentukan tipe furniture yang sesuai untuk digunakan. Jika tujuan kafe adalah agar pengunjung makan dengan cepat, seperti untuk take away atau mampir sejenak, maka jumlah tempat duduk yang disediakan biasanya sedikit, bahkan ada meja tinggi tanpa kursi. Tempat duduk yang digunakan cenderung kurang nyaman, seperti bangku tinggi atau kursi kecil dan keras, dan warna yang digunakan lebih impulsif, seperti merah atau kuning. Namun jika tujuan kafe adalah agar pengunjung dapat menghabiskan banyak waktu dan lebih santai, misalnya hangout bersama teman-teman, maka furniture kayu, sofa duduk, atau kursi yang nyaman dan empuk, serta meja rendah akan mendorong pelanggan untuk tinggal lebih lama. Warna yang digunakan juga cenderung hangat, natural, atau pastel. Yang ketiga adalah pencahayaan. Pilihlah pencahayaan yang sesuai dengan target aktivitas pengunjung, karena pencahayaan yang kurang baik akan merusak suasana dan juga aktivitas di dalamnya. Lampu yang terang dan putih cocok untuk kafe dengan flow yang cepat dan lebih serius. Jika tujuan kita menciptakan kafe yang nyaman, hindari penggunaan lampu yang terlalu terang, sehingga tampak tidak alami. Lampu yang temaram dan kekuningan cocok untuk memberikan kesan eksklusif dan santai. Cocok untuk membuka laptop atau diskusi santai. Namun pastikan masih ada cukup cahaya untuk dapat melihat dengan nyaman. Lampu yang lebih berwarna seperti biru, pink, dan sebagainya untuk kafe yang lebih fun dan ceria, misalnya untuk hangout ataupun sosialisasi. Setelah mempertimbangkan hal-hal fungsional tersebut, maka selanjutnya kita dapat memasukkan hal yang dapat memberikan kepribadian khas pada kafe sebagai berikut. Yang pertama adalah branding dan konsep tematik yang kuat dan konsisten. Apa yang membuat kafe ini unik, istimewa, yang membedakannya dengan yang lain yang belum pernah dilihat sebelumnya? Kita bisa analisa secara mendalam dari branding. Bahkan kita juga bisa menampilkan ikon khusus yang menjadi trademark dari kafe. Misalnya seperti beruang, kelinci, bahkan telur.
ataupun hal lainnya yang ingin kita tonjolkan. Lalu analisa dari visi misinya, target pengunjungnya, jenis makanan dan minuman yang akan disajikan, dan juga kelasnya. Apakah termasuk kafe kelas ekonomis, menengah, ataupun kelas atas. Dari analisa tersebut, pertimbangkan konsep dan tema desain yang sesuai secara matang. Imajinasikan seluas mungkin. Karena ketika sudah memutuskan, kita harus konsisten. Agar ekspektasi pengunjung terhadap kafe juga tetap konsisten. Jika konsep dan brandingnya sudah kuat, maka kita akan lebih mudah dalam menentukan detail-detail desain dan keputusan desain lainnya, seperti warna, finishing material, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah showcase hal yang menarik. Tempatkan hal-hal yang menarik di tempat yang terbuka dan terlihat. Sementara hal-hal yang kurang menarik di area yang kurang mencolok. Kita bisa menempatkan mesin-mesin yang mahal dan menarik secara visual di open kitchen untuk meningkatkan value pada sebuah kafe. Sehingga ketika peralatan sedang digunakan, akan sekaligus menjadi pertunjukan atau demo yang menarik perhatian pengunjung. Namun untuk mesin dan peralatan yang kurang menarik, apalagi cenderung lebih kotor, bisa diletakkan di posisi yang lebih tertutup. Kita juga bisa menyediakan spot tertentu yang mencolok dan menjadi daya tarik, yang bisa diupdate berkala untuk menciptakan suasana baru pada kafe, tanpa mengubah keseluruhan kafe. Yang ketiga adalah musik. Otak kita bereaksi terhadap berbagai jenis suara secara berbeda dan mempengaruhi emosi. Oleh karena itu, perencanaan akustik merupakan elemen penting dalam desain kafe untuk menentukan suasana. Musik digunakan untuk mengisi keheningan, namun tidak boleh mengganggu percakapan, tidak bising. Jenis musik yang kita pilih dapat mempengaruhi profil dan suasana hati pengunjung yang datang. Misalnya, musik yang lebih lambat cenderung membuat rasa lebih rileks, sementara musik yang lebih beat membuat lebih bersemangat. Jika kita konsisten dalam menentukan jenis musik, maka ekspektasi pengunjung pun akan juga konsisten ketika datang ke kafe kita, sehingga akan memiliki rencana kegiatan yang akan dilakukan di dalam kafe. Seperti, musik yang cenderung lebih tenang dapat digunakan untuk kegiatan seperti meeting ataupun membaca santai. Sementara musik yang lebih beat dapat digunakan untuk kegiatan seperti hangout yang sifatnya lebih fun. Yang keempat, aroma. Setiap aroma memiliki efek yang berbeda, bahkan dapat menyimpan memori. Sehingga ketika kita mencium aroma tertentu, dapat mengingatkan kita pada sebuah tempat ataupun kejadian. Apalagi jika aromanya sangat khas. Kita mungkin mengingat wangi popcorn pada bioskop, wangi jasmin pada sebuah restoran di Jakarta, ataupun wangi kopi yang khas pada sebuah toko roti. Pemilihan aroma terkadang memiliki tujuan tertentu. Misalnya, aroma vanila untuk meningkatkan mood dan membuat rasa lebih rileks sehingga ingin berlama-lama. Ataupun aroma kayu manis untuk mempertajam fokus dan meningkatkan kerja otak. Atau bisa juga aroma jeruk untuk memberikan rasa segar dan juga energi. Dengan memiliki aroma khusus pada kafe, maka akan menciptakan kesan khas pada kafe tersebut. Sehingga pengunjung akan ingat akan kafe ketika mencium aroma yang serupa, walaupun sedang tidak berada di dalam kafe. Namun pilihlah aroma yang sesuai dengan kepribadian dan apa yang disajikan di dalam kafe. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.